Tahukah Anda, orang yang paling pemberani adalah orang yang berani meminta maaf. Dan orang yang paling kuat adalah orang yang memaafkan. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa melupakan. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video khusus yang saya buat untuk menyambut Idul Fitri atau Lebaran 1442 Hijriah, dan video ini dibuat di bulan Ramadan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Dan saya meminta maaf jikalau dalam video-video yang saya buat ada kata-kata atau mungkin video yang membuat Anda menjadi tidak nyaman. Semoga apa yang Anda sudah lakukan, baik itu menonton video saya atau melakukan penyembuhan-penyembuhan buat psikologis Anda, selalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda diberi kemudahan dan diberi jalan terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan psikologis Anda. Nah, sesuai dengan temanya di bulan Ramadan ini, dan sebentar lagi akan menghadapi Idul Fitri, maka saya membuat sebuah video yang khusus untuk buat Anda yang masih saat ini memiliki musuh. Ya, pasti setiap orang memiliki, ya mungkin boleh dikatakan rival, atau mungkin saingan, atau mungkin orang yang pernah menyakiti, atau apapun itulah yang boleh Anda sebutkan, dan itu membuat Anda tidak nyaman, dan saat ini Anda harus memaafkan. Dan mungkin di pikiran Anda, aduh harus memaafkan, mana mungkin gitu ya, karena dia saja sudah menjolimi saya, mana mungkin, karena dia tidak akan pernah bisa berubah, saya nggak mungkin bisa memaafkan dia, mana mungkin karena, dan sebagainya. Ada dalam perasaan Anda sepertinya ada penolakan-penolakan, dan sulit bagi Anda untuk melupakan atau bisa memaafkan orang yang pernah menzolimi atau menyakiti Anda. Nah, jikalau Anda ingin tahu bagaimana teknik agar Anda bisa dengan mudah melepaskan beban seperti yang saya katakan tadi, adalah orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa melupakan, saya akan membantu Anda di sesi terapi kali ini, di mana saya sudah menyediakan 3 buah kursi. Kita akan menggunakan teknik ego state terapi untuk bisa membantu Anda untuk bisa melepaskan, melupakan, menjadi orang yang terkuat, yang pemberani, untuk bisa membuat diri Anda lebih bahagia lagi. Tetap setia, saksikan video saya sampai akhir nanti. Bagi Anda yang sulit memaafkan, pasti rasanya sangat tidak nyaman sekali. Sulit tidur, bawaannya emosi, inginnya marah-marah, kepikiran orang tersebut. Yang ada di dalam otak ini hanya kata-kata yang mengumpat, yang ingin rasanya memaki-maki, balas dendam, pengen melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, dan lain sebagainya, Saya percaya memang memaafkan itu sesuatu hal yang tidak mudah dan perlu dilatih. Ya, bisa memaafkan itu bukan sesuatu yang bim salah bim. Saya percaya orang yang bisa memaafkan karena dia pun pernah disakiti, mereka pun pernah dizolimi, dan mereka berusaha untuk bangkit kembali dan bisa melupakan. Oleh karena itu, di video kali ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya akan membantu Anda, bagi Anda yang sulit untuk memaafkan, untuk bisa melakukan teknik ini bersama dengan saya. Dan Anda tidak perlu menyediakan bangku seperti ini, namun jika Anda ingin pun bisa setelah menonton video ini di rumah Anda melakukan teknik yang sama. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah simak video ini hingga selesai. Saya akan membantu Anda, dan Anda tinggal duduk yang nyaman sambil menyaksikan video saya. Ya, silakan Anda duduk yang santai, atur napas Anda dengan baik, dan dengarkan setiap kata yang saya ucapkan, dan jadikan apapun prosesnya hari ini, di video ini, di sesi ini, menjadi sebuah ide untuk bisa menjadi seorang yang pemaaf. Seperti yang saya katakan di awal, menjadi orang yang paling kuat untuk bisa mau memaafkan orang lain, dan menjadi orang yang bahagia karena Anda bisa melupakan masalah tersebut. Nah, kita akan mulai. Saya pastikan Anda terlebih dahulu santai saat ini. Duduk dengan nyaman, duduk dengan santai, atur napas Anda dengan baik. Saya percaya ketika saya mengatakan memaafkan, Anda langsung terbayang dengan seseorang yang pernah menyakiti Anda. Saya tidak tahu apakah jumlahnya banyak atau sedikit. Silakan Anda pilih satu atau beberapa saja pengalaman dengan seseorang yang membuat Anda tidak nyaman, dan rasanya Anda ingin melepaskan, melupakan semua permasalahan Anda dengan orang tersebut. Baiklah, jika Anda sudah santai, kita akan mulai secara perlahan-lahan. Ingat, di video ini saya akan melakukan teknik ini dengan sedikit agak ritmenya cepat, karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Anda bisa lakukan nanti, memodifikasi sendiri. Jika setelah sesi ini Anda merasakan ada kenikmatan
artinya bisa melepaskan beban permasalahan Anda bisa ulangi berkali-kali di rumah. Ya, video ini adalah sebuah ide bagaimana sesi terapi bisa membantu Anda di dalam hal menghilangkan beban Anda, khususnya rasa marah, rasa benci, merasa dizolimi dengan seseorang dan Anda ingin memaafkan orang tersebut. Baiklah. Namun saya percaya juga bahwa banyak teknik di luar sana yang mengajarkan bagaimana agar bisa memaafkan, dan jadikan salah satu video yang saya putar ini, yang saya sajikan maksud saya kepada Anda, menjadi sebuah solusi bagi Anda untuk bisa melepaskan beban Anda tersebut. Baiklah, jika Anda sudah santai, kita akan mulai dengan sesi pertama terlebih dahulu. Teknik ini dinamakan dengan ego state therapy. Ya, dalam diri manusia ada yang namanya ego, atau bagian yang bisa jadi bagian itu saat ini yang seperti saya katakan di awal adalah sulit untuk memaafkan. Oleh karena itu akan saya simbolkan dengan kursi di depan saya ini. Kursi adalah kursi yang sulit memaafkan. Dimana ketika saya membawakan video ini di awal dan ada kata memaafkan, tiba-tiba muncul dalam pikiran Anda kata-kata yang sepertinya sudah ada dalam diri Anda, maksud saya sejak dahulu, yang mengatakan bahwa sulit, nggak mungkin, saya tidak mau karena dia sudah menjolimi saya, dia terlalu jahat, pokoknya saya harus balas dendam, harus ada perbuatan yang sama yang menimpa, pokoknya hal-hal yang negatif tersebut saya minta, pindahkan di kursi ini. Ya, Anda pindahkan di kursi ini hal-hal yang sulit bagi Anda untuk bisa memaafkan. Dan saya akan bantu Anda menghitung 1 sampai dengan 10, di setiap hitungan naik ke atas. Apapun bagi Anda rasa kesal itu Anda taruh di kursi ini. Rasa kesal, rasa benci, rasa yang negatif. Ini kursi negatif, boleh dikatakan seperti itu. Ya, kita namain kursi negatif yang sulit memaafkan. Pokoknya nggak mungkin deh saya memaafkan orang tersebut. Intinya seperti itu ya. Baik, saya akan mulai menghitung. 1. Silakan Anda taruh di sini perasaan-perasaan negatif itu. 2. Silakan taruh di kursi ini, kursi negatif ini. 3. Bagus. 4. Fokus saja ke kursi ini. Pokoknya perasaan-perasaan yang nggak enakin deh. 5. Kepikiran nggak bisa tidur, rasanya pengen emosional, bertemu dia tuh kayaknya udah pengen menjauh. Pokoknya rasa-rasa yang selama ini hampir Anda pelihara gitu, ada dalam diri Anda. 6. Muncul setiap kali ketemu atau kebayang orang tersebut udah nggak enak. Pokoknya taruh di sini semua. 7. Ya, masukkan terus. 8, taruh di sini. Semakin banyak perasaan itu, Anda boleh pejamkan mata juga boleh. Dan di hitungan ke-10, semua apapun yang ada dalam pikiran Anda, apapun negatif, maksud saya pikiran negatif tersebut masuk atau ada di kursi ini. 8, 9, dan 10. Tarik nafas Anda, lepaskan. Perasaan negatif itu copot dari diri Anda dan Anda taruh di sini. Ya, pokoknya sulit memaafkan tersebut. Apapun itu, pokoknya Anda usahakan taruh di sini. Kalau masih belum bisa, saya akan menghitung sekali lagi lebih cepat dan semuanya masuk, ada, duduk di sini. 1, 2, 3, ya, 4, tambahkan lagi. 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Baik, kursi ini kursi nggak enak banget deh. Pokoknya kalau ada duduk di kursi ini, pasti ingatan-ingatan itu muncul kembali secara otomatis. Dan sekarang perasaan itu saya pindahkan di sini terlebih dahulu ya. Baik, kita akan berlanjut ke kursi yang kedua di sebelah kanan saya. Kursi ini adalah kursi positif ya, kursi positif. Silakan, saya ingin Anda lihat ke kursi ini sekarang. Kursi ini karena kursi positif, maka saya ingin Anda bangkitkan. Kalau Anda bisa memaafkan, ya, rasanya seperti apa sih? Bisa melupakan, menjadi orang yang memiliki boleh dikatakan kecerdasan emosi yang lebih baik dari sebelumnya, atau dari orang-orang, atau paling tidak beda dengan orang-orang yang pernah menyakiti Anda tersebut gitu. Karena orang yang tidak bisa memaafkan biasanya hampir sama juga dengan orang-orang yang menzolimi tersebut, sama-sama kuat maksud saya. Oleh karena itu, coba Anda buat di sini rasanya ketika Anda bisa memaafkan itu seperti apa. Nah, sekarang lihat di kursi ini, duduk yang santai, fokus ke kursi ini, rasakan ketika Anda bisa melupakan orang tersebut, feel-nya, rasanya tuh kayak gimana, apa yang bisa Anda lihat
di kursi ini, dan Anda bisa dengar mungkin kalau misalkan suara-suara yang keluar selama ini emosi menjadi suara-suara yang lebih positif, hadirkan di kursi ini. Oke, seperti biasa saya akan menghitung 1 sampai dengan 10. Di hitungan 10, hal-hal yang positif hadir secara otomatis di kursi ini. 1, 2, Anda makin bahagia. 3, silakan Anda tersenyum. 4, rasakan tidak ada orang tersebut yang bisa menyakiti atau siapapun yang bisa menyakiti Anda lagi. 5, Anda menjadi orang yang independen, bahagia, terkuat. 6, bagus. 7, makin kuat lagi. Buat diri Anda tersenyum, menjadi orang yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan dikontrol oleh orang lain, bukan dikontrol oleh emosi ini. 8, 9, makin kuat lagi. Dan 10, tetap pandangi kursi ini. Anda boleh tambahkan hal lain lagi, silakan. Semakin Anda lihat ke kursi ini, hal yang positif hadir dalam diri Anda. Saya tidak tahu perasaan apa itu, saya percaya Anda bisa menghadirkan. Sekecil apapun itu. Mungkin selama ini dia ini tidak Anda kasih kesempatan untuk hadir karena dominan oleh kursi ini yang selalu tidak bisa memaafkan. Sekarang ini Nah, karena sudah ditaruh di sini, kita hadirkan yang ini, maka akan lebih mudah Anda menghadirkan hal yang nyaman tersebut. Apapun itu saya tidak tahu. Terserah Anda mau menambahkan apa. Dari sisi spiritual Anda, misalkan ketika Anda merasa terzolimi, Anda boleh katakan juga, sugestikan di sini. Seperti dalam agama Islam mengatakan bahwa memaafkan itu seperti apa. Atau mungkin dalam kepercayaan Anda yang lain seperti itu. Memaafkan itu apa? Atau Anda bisa tambahkan mungkin dengan pengalaman-pengalaman lain lah yang Anda dapatkan ketika Anda bisa memaafkan. Itu bisa membantu Anda untuk muncul rasa ini lebih kuat lagi dalam diri Anda, maksud saya. Baik, kalau sudah, oke, kita udah ada 2 kursi yang tidak bisa memaafkan, dan di sini kursi yang nyaman yang bisa memaafkan tersebut, rasanya feel good-nya enak banget. Oke, sudah ya. Nah, yang terakhir sekarang, ini ada kursi yang saya hadirkan yang ketiga. Kursi di mana kursi ini adalah kursi khusus bagi orang yang pernah menzolimi, yang pernah membuat Anda tidak nyaman tersebut. Hadirkan orang tersebut di kursi ini sekarang. Lihat ke kursi ini. Saya percaya ketika melihat kursi ini aja Anda sudah merasa, aduh, ini orang nih memang keterlaluan banget nih. Kayaknya, pokoknya yang orangnya hadir di sini. Orangnya hadir di sini, duduk di kursi ini. Oke? Baik. Dalam ilmu hipnoterapi dikatakan bahwa jikalau kita ingin bisa berdamai dengan pikiran bawah sadar kita atas pengalaman negatif, maka yang harus kita lakukan adalah mengambil sisi positif, selalu mengambil sisi positif. Dan salah satu teknik untuk mengambil sisi positif dan bisa menghadirkan ke dalam pikiran bawah sadar sehingga pikiran bawah sadar tercerahkan, maka dengan cara reframing. Jika Anda belum lihat video saya tentang reframing, Anda bisa lihat di video saya bagaimana teknik reframing. Teknik reframing adalah membingkai makna sebuah kejadian. Maka saya akan Anda ajak untuk membingkai makna atas kejadian dengan orang tersebut, orang ini maksud saya. Yang harus Anda lakukan adalah dengarkan sugesti saya berikut ini. Tolong jawab pertanyaan saya. Setiap kejadian dalam hidup manusia pasti ada hikmahnya. Tuhan membuat sebuah peristiwa dalam hidup pasti ada maknanya, dan itu menjadikan manusia ya tambah kuat, menjadi lebih tahu, lebih bisa mengantisipasi dan sebagainya. Bayangkan jika Anda tidak mengalami sebuah kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, hidup Anda lancar terus. Sepertinya tidak ada di dunia ini hal seperti itu. Dan inilah hikmah yang harus Anda ambil dari setiap kejadian tersebut. Kalau selama ini Anda mengabaikan, sekarang saya challenge Anda, saya tantang Anda, ambil hikmah yang bisa Anda ambil dari bermusuhan dengan orang ini. Ya, ambil hikmahnya. Apa hikmah yang bisa Anda ambil dari bertemu dengan orang ini sehingga Anda terlibat konflik sampai sekarang Anda rasa tidak nyaman? Apa hikmahnya? Pandang kursi ini. Orang ini datang diutus oleh Tuhan, bisa jadi untuk bisa membuat Anda apa? Misalkan kalau saya, melatih saya untuk lebih sabar lagi. Memahami orang tersebut, memahami setiap orang dari kejadian ini apa. Nah, sebutkan dalam hati Anda apa hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Misalkan, kalau saya pernah diginin, mungkin saya dulu pernah juga menyakiti orang lain, sehingga saya bukan orang-orang satu-satunya yang merasa terzolimi seharusnya, karena saya pernah melakukan hal yang sama. Misalkan seperti itu. Saya tidak tahu kata apa atau hikmah apa yang bisa Anda ambil dari orang ini.
dari kejadian ini, dari peristiwa ini, apapun itu, satu saja. Saya akan bantu Anda sekali lagi. Saya akan menghitung 1 sampai dengan 10, dan di hitungan 10 Anda temukan satu kata. Temukan satu kata yang membuat Anda merasa biasa-biasa saja akhirnya bertemu dengan orang lain, karena ada hikmah yang bisa Anda ambil. 1, 2, 3. Lihat ke kursi ini. 4. Apa hikmah, apa manfaat dari kejadian yang pernah Anda alami dengan orang ini? 6, 7, 8, 9, dan 10. Jika kalau sudah temukan, pejamkan mata Anda sebentar, atur napas Anda dengan baik, ucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah, atas ide atau hikmah yang bisa Anda ambil atas kejadian ini. Karena sekali lagi saya katakan bahwa setiap kejadian dalam hidup manusia pasti ada maksud dari Tuhan untuk membuat Anda bisa jadi lebih kuat lagi, lebih tabah lagi, sabarnya harus ditambah, meningkat lagi, dan lain sebagainya. Apapun itu, sekecil apapun itu, masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Buat atau perbesar rasa itu lebih kuat lagi hadir dalam diri Anda. Dan kalau sudah, silakan buka mata Anda. Dan terakhir, setelah kita memiliki kursi ini, maka yang harus Anda lakukan adalah seperti ini. Kursi yang tidak bisa memaafkan ini, Anda boleh fokus ke kursi ini. Ya. Sekarang saya minta, kalau intensnya sekarang dia masih begitu tinggi, hadirkan kembali kursi ini dalam pikiran Anda. Kalau intensnya masih tinggi, maksud saya, silakan Anda turunkan pelan-pelan ya, intensnya. Maksudnya dibuat ya seperti tadi, Anda tambahkan sugesti di kiri dan kanan Anda ya. Anda turunkan intensnya lebih rendah lagi, dan lihat ke saya baik-baik. Kursi ini sebentar lagi saya akan tambahkan dengan energi positif yang barusan kita buat. Ada energi positif di sini ya. Dan juga ada hikmah yang bisa diambil. Dan saya sebentar lagi akan angkat kursi ini dan saya akan taruh di kursi ini, dan silakan Anda lihat baik-baik ke kursi ini. Sehingga Anda setelah ini dan selama-lamanya Anda senang, Anda bahagia, Anda memutuskan untuk bisa memaafkan itu atas kendali diri Anda sendiri, bahwa itu baik buat diri Anda, membuat Anda bahagia, dan Anda percaya bahwa ini adalah sebuah jalan Tuhan untuk membuat Anda lebih bahagia lagi. Silakan lihat kursi ini, dan saya akan angkat kursi ini. Yap. Kursi yang di bawah tadi sekarang sudah tergantikan dengan perasaan nyaman dalam diri Anda, bahwa ini merupakan hal yang membahagiakan untuk bisa memaafkan. Tarik nafas Anda, lepaskan perlahan-lahan. Tidak bisa memaafkan, sudah berada di bawah. Enaknya memaafkan, sekarang sudah berada di atas. Dan yang terakhir, kursi ketiga, hikmahnya bahwa memaafkan itu ya memang kejadian yang dengan orang ini adalah sebuah peristiwa yang memang tidak bisa dihindari dan terjadi, dan Anda harus lalui dalam hidup Anda. Sehingga ya santai saja. Saya akan taruh lagi kursi ini. Ya, oke. Sekarang rasakan memaafkan itu sebuah hal yang menyenangkan, karena memang ini sebuah proses yang harus Anda lalui, bukan sesuatu yang harus Anda gaungkan lebih kuat lagi dalam pikiran Anda. Tidak usah. Jadikan ini sebagai sebuah pengalaman dalam hidup Anda, dan Anda bisa memaafkan. Yakinkan dalam diri Anda, bertemu dengan orang ini biasa-biasa saja, Anda bisa melupakan, tersenyum, dan ini sebuah proses yang harus Anda lalui. Silakan Anda bertemu, berbicara, santai saja, dan biarkan ini berproses. Latih diri Anda untuk terus bisa memaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Jadi kalau Anda yang belum subscribe, please subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.